Insya Allah minggu depan kita akan panen jagung kira-kira 30 hektar. Dan itu tidak menggunakan tangan lagi, tapi kita menggunakan combine jagung. Nah, inilah dia. Jadi hama-hama semua yang sudah ada di sini, inilah yang terbang kalau malam sehingga di sini. Kita arahkan masyarakat untuk menanam bibit-bibit ini. Dan ini juga sesuatu pekerjaan yang berat karena baru pada tahapan meyakinkan masyarakat bahwa bibit ini bisa. Benar, kita sudah mendengar penjelasan panjang lebar dari Pak Bupati. Saya kok jadi penasaran. Ini Pak Bupati tadi menjelaskan tentang pertanian itu sepertinya bukan Bupati yang menjelaskan, tapi Profesor Pertanian. Dari mana sebenarnya Pak Bupati pelajari itu semua, apa secara otodidak atau apa? Sebenarnya saya ini bisa bicara pertanian secara otodidak karena secara teori saya tidak pernah belajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tentang ilmu pertanian. Tetapi kan hari-hari kita melihat praktek lapangan itu pertanian, masa sih tidak bisa diceritakan. Jadi semenjak Pak Bupati beraktivitas di sini, itu kita dengarkan tadi ada dua mitos besar yang telah dipatahkan oleh Pak Bupati. Yang pertama itu kalau bawang merah, ada bawang merah yang bisa tumbuh di Mawen yang baik. Yang kedua, bibit bisa diciptakan juga di daerah. Ternyata bisa juga dari tanpa harus mendatangkan dari Pulau Jawa dan daerah-daerah lain. Dan itu sekarang yang lagi itu yang kita kembangkan di sini untuk menyiapkan bibit. Dan masyarakat kita juga, masyarakat yang mereka bisa lebih percaya diri untuk bertanam bawang dan menggunakan bibitnya sendiri. Oke, Pak Bupati, saya juga dapat informasi, saya juga mengucapkan selamat ini karena mereka ini mendapatkan salah satu daerah yang mendapat dana PEN, pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Oh iya, jadi itulah kelebihan pemerintahan kita ini. Karena sejak adanya COVID-19, Bapak Presiden menyiapkan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional yang diistilahkan dana PEN. Dan pemerintah daerah juga sangat respon terhadap kebijakan yang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga di bulan Juli tahun 2020 kita mulai membuat proposal dan mengajukan kepada pemerintah pusat. Alhamdulillah di bulan Desember 2020 kita sudah tanda tangan MOU dengan PT SMI, dan usulan kita waktu itu sebanyak 516 miliar. 516 miliar. Iya, tapi yang disetujui setelah membaca seluruh persyaratan tentang bagaimana pengembalian, kemampuan pengembalian dan semuanya itu, kita itu dalam penandatangan kontrak itu pada posisi 441 miliar 500. Dan dengan peruntukan ada 4 item pekerjaan, 6. Yang pertama itu infrastruktur jalan, itu lebih 60 ruas. Diperkirakan nanti akan terselesaikan kurang lebih 200 km panjang. Terus yang kedua jembatan. Yang ketiga infrastruktur kesehatan, yaitu pembangunan rumah sakit Mas Sendrempulu dengan rumah sakit mitra di Belajen yang belum selesai. Terus kita juga akan membangun pasar. Kebetulan ada pasar kita di Barakat kemarin terbakar. Di samping pasar tradisional di Pasar Sudu itu sudah tidak bisa menampung para pedagang kita, jadi kita akan renovasi. Kemudian pasar ibu kota, yaitu pasar di Endekang. Jadi ada 3 pasar. Yang berikut juga kita akan membangun infrastruktur olahraga, tetapi infrastruktur olahraga ini sekaligus juga dalam rangka mendukung pariwisata dan mendukung pertumbuhan
usaha kecil dan menengah. Karena di sarana-sarana olahraga nanti ini kita akan membangun juga kuliner-kuliner sehingga sambil orang berolahraga juga belanja. Dan motivasi lainnya karena kita ada sasarannya kan ini pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID. Tahu bahwa COVID itu stres juga bisa mendatangkan penyakit. Maka kita ajak berolahraga dengan baik, belanja dengan baik, santai-santai sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan cara-cara itu dapat meningkatkan ilmu dan mencegah kita terkontaminasi dengan COVID. Seperti itu. Yang ke-6? Saya kira cukup. Ya, ada rumah sakit, 2 itu rumah sakit Mas Rempulu dengan rumah sakit Mitra Beladen. Pengembangan wisata sendiri seperti apa yang Pak Bupati harapkan di Dangkal ini? Kan kalau Nrekang ini lintasan ke Toraja yang terkenal di dunia bahwa Toraja itu menjadi objek pariwisata. Tetapi saya katakan bahwa tidak lengkap rasanya orang ke Toraja kalau tidak menikmati juga objek wisata di Nrekang. Karena kita punya objek wisata yang sangat menarik. Misalnya saja kita baru tiba di Buntu Kabobong. Dalam artian Gunung Nonya kan tidak ada di dunia Buntu Kabobong. Hanya ada di Pila Bambapong atas. Terus ada lagi masuk, ada namanya Gua Emas Wailambun. Itu luar biasa indahnya di dalam. Gua Emas namanya Pak? Gua Emas Wailambun. Ya, itu diistilahkan Wailambun orang masyarakat setempat. Ya, terus lainnya itu kita juga punya mandu. Terus ada juga makanan-makanan khas yang bisa menambah rasa. Tidak ada aroma kopi Arabica Calusia, ini menarik juga. Arabica Calusia. Ya. Ada mandu. Kemudian ada juga kulumandotinya, ada juga dangkenya, macam-macam lah. Nasu ya. cemba. Ada nasu cembanya yang sudah menjadi khas dan menjadi milik Kabupaten Nrekang. Hanya ada di Nrekang? Hanya ada di Nrekang. Kalau Pulumandoti dipindah nggak mau aromanya, boleh tumbuh tapi tidak membawa aroma seperti aslinya. Nah, seperti itu. Kalau dangke itu sejak zaman Belanda. Makanya diberi nama dangke. Mungkin orang-orang kita dulu ketika dia suguhkan ke saudara-saudara kita dari Belanda, mungkin dia bilang, terima kasih, dangke. Oh, ini namanya dangke. Jadi dangke itu bahasa Belanda. Terima kasih. Menurut saya itu bahasa Belanda, karena di zaman Belanda sudah ada dangke di sini. Oh, jadi mana lagi kalau ada yang mau naik di Gunung Latimojong kan pastinya melalui Kabupaten Nrekang, yaitu di Karangan Desa Latimojong. Bagi pendaki. Bisa juga di desa yang satu ini di sebelah. Hanya ada 2 desa yang lebih efektif untuk mendaki Gunung Latimojong. Oke, Pak Bupati, kita sudah bicara banyak lebar tentang Lemas, Nrekang, maju, aman dan sejahtera dan religius, Pak Bupati. Dan religius. Sektor religiusnya belum kita singgung dari tadi, ya. Pak Bupati. Di Nrekang itu ada kebijakan pemerintah namanya mengangkat tenaga ahli agama. Iya, tenaga ahli agama itu ada 4 kemampuan dasar yang harus dimiliki. Pertama, mampu jadi imam masjid yang baik. Yang kedua, dengan bacaan yang bagus, tajwidnya yang bagus, mahratnya bagaimana, suaranya yang bagus, sehingga menarik orang untuk datang sholat di masjid. Harapannya tadi yang 1 saf, minggu depan bisa jadi 2 saf, bulan depan bisa jadi 3 saf, karena bacaan imamnya yang bagus. Dan itu kemampuan dasar kedua kita harapkan dia bisa menjadi khatib, baca khutbah, sehingga pembaca khutbahnya itu tidak itu terus, sehingga banyak anak-anak muda di luar masjid saja menunggu nanti di kamar baru mau masuk, karena tidak menarik hatinya. Yang ketiga, dia bisa jadi dai, jadi penceramah di masyarakat atau di pengajian-pengajian. Kemudian yang keempat, bisa jadi guru ngaji. Sehingga jadi kita sudah punya kurang lebih 200 yang honornya itu disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah harus
Ya. Pak Bupati ini merasa pemerintah Ya. hadir di situ. Kita harus hadir. Tidak bisa lagi sekarang bahwa urusan masjid, urusan jamaah itu urusan pribadi-pribadi. Pemerintah harus hadir. Ya. Mungkin termasuk juga upaya dari Pak Bupati, Pak Muslim Bandung untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia aparatur kita di Kabupaten Nrekang ini. Betul. Sejak saya terpilih, alhamdulillah tahun 2013, ada kebiasaan atau dari masyarakat itu dulu itu izin belajar itu memang sangat ketat. Ya, apalagi Bupati artinya memang dari kebijakan pemerintah secara keseluruhan, mungkin karena pegawai masih kurang. Tapi setelah saya datang, justru ini saya rubah. Siapa saja yang mau meningkatkan taraf pendidikannya dari SMA ke S1, dari S1 ke S2, S2 ke S3, welcome. Saya berharap tidak cukup dua hari di meja saya. Kalau perlu 2 jam saja sudah keluar. Yang penting mau belajar. Itu dia takut. Dulu ada yang mengatakan tidak boleh pergi kuliah ASN lewat 80 kilo, saya melanggar ayat Allah itu. Tidak benar itu. Bukan melanggar undang-undang. Ya, bukan malah ayat Allah itu. Tuhan mengatakan tuntulah ilmu dari Ayun sampai liang laut. Sampai ke negeri Cina. Bawakan sampai ke negeri Cina. Masa dibatasi 80 kilo? Sebodoh amat lah pegawai kalau dia tidak ini. Dan ilmu kan ini berkembang terus. Update terus. Nah kalau tidak menambah kuliah, alhamdulillah sekarang yang dapat izin belajar ini ASN kita dari 4.000 itu kurang lebih 1.000 orang yang dapat izin belajar. Paling banyak didominasi yang kuliah di S2. Yang S3 ini ya. Dan itu di Makassar, di ya. Makassar. Kalau khusus saja 2 perguruan tinggi yang ikut S3 sekarang kita itu ke UNAS kita ada 10 orang yang program doktor. S3. Yang ke UNM itu yang lewat MOU ada 12 orang. Jadi ada 22. Mana yang jalan sendiri-sendiri, yang tanpa MOU. Ya. Pikiran saya kalau dan saya perketat sedikit tentang tugas belajar. Karena kalau tugas belajar berarti saya tidak sama kerja lalu saya habis masa periode saya. Tapi kalau dia izin belajar, Sabtu, Ahad pergi kuliah, mulai Jumat sore. Ketemu lagi di hari Senin. Hari Senin ngantor lagi. Ngantor lagi. Dan jadi apa kau? Ya. Itu bahwa nanti pegawai pergi semua. Ya, tidak ada yang kerja. Nah, itulah dia. Yang kedua bahwa ilmu yang diperoleh di perkuliahan itu oleh para prof, doktor itu berarti sesuatu ilmu yang baru. Di hari Senin sampai Jumat diterapkan lagi di teman-temannya. Ya. Ini tai kambing. Ini diproses menjadi pupuk kandang yang difermentasi dengan 2 alat fermentasi ini. Ini kita bisa menggunakan trichoderma karena ada teman-teman dari pegawai di sini yang sudah punya kemampuan untuk menciptakan trichoderma. Bisa juga kita menggunakan MA4 dengan dicampurkan dengan tetes gula atau molasses. Ini jumlah pupuk di sini kurang lebih 300 ton. Tai kambing. Ya, bisa sampai 150 hektar lah bisa. Iya. Kalau hanya 2 ton saja per hektar, kan ini asli tai kambing, belum ada campuran. Nah, itu yang kita pakai di tanaman itu. Tetap kita menggunakan kimia dalam batas tertentu. Iya. Oh, ini sudah bibit. Nanti ada gudang tersendiri untuk bibit bawang, tapi bagian dari ini sudah bibit bawang. Iya. Jadi buku bawang padi ini bisa sampai 100 hektar lebih. Ya, bisa menutupi 100. Dan ini sumbernya dari kambing yang ada juga di sini. Di samping kambing dari sini kita ambil juga dari daerah Macan, saya ambil juga dari Majene. Ya. Ini budidaya cabai ya, untuk pembibitan cabai ini. Jadi saya tidak menggunakan lagi, kita tidak menggunakan lagi di sini kayak polybag, tetapi tidak menggunakan yang namanya tray. Tray ini bisa dipakai berulang-ulang kali.
Dan ini ya ini bisa begini. Ya. Ini kalau mau ditanam dipencet aja ininya ya toh. Oh, laris. Dipencet saja pantainya laris ke atas. Ini udah siap ditanam. Ya. Dan tidak akan mati ini karena dia bawa akarnya. Iya enggak? Iya. Nah. Oke. Jadi di samping Selesai ditanam ini bisa dipakai tambah lagi pupuk kandang dengan tanah secukupnya. Berikan lagi bibit atau bibit lain-lain boleh, misalnya pepaya California bisa juga di sini. Dan bibit-bibit lain, bukan hanya untuk cabai. Iya. Dan bisa dipakai berulang-ulang. Iya. Ini tersedia sekarang bibit cabai disiapkan kurang lebih 150.000 batang. Ini kalau ini masyarakat di mereka bisa ambil bibit sih kalau bisa lah, bisa. Kemudian untuk jangka panjangnya di sebelah sini kita ada bibit pala untuk kelompok-kelompok masyarakat petani. Pala. Ini ada pala. Memang pala tapi dari dulu ada di Indreka. Ada dulu. Kita dijajah Belanda dulu. Karena gara-gara pala kan. Ingatan kita kan pala itu hanya ada di Maluku apa di mana. Sudah cocok juga kita karena di sini sudah ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun. Cuma orang ngabaikan. Ya. Ini jagung manis. Jagung manis. Ya. Makanya besar-besar juga. Ya. Lebih tinggi dari manusia jadi. Panen jagungnya Pak Bupati sini sudah berapa kali? Oh, ini baru, belum. Oh, baru. Karena biasanya saya di dalam jagung ini dalam rangka memutuskan saya siklus sama dari tanaman bawang tadi. Ya. Jadi ini memang jagung ini prospek sekali. Nanti ini karena batangnya memang besar, banyak juga besar. Nah, ini kemudian tadi itu. Ya, ini semua yang keliling ini kita tanam lengkeng ini. Oh. Lengkeng ini. Ya. Sudah sekian ratus batang lengkeng ini, hampir sudah ribuan kita tanam. Oke, Tribuners. Oke. Saya rasa sudah 1 jam lebih kita Ya. bersama Pak Bupati Endrekang, Bapak Dr. Andreas Haji Muslimin Bando. Ya. Terima kasih banyak Pak Bupati. Saya juga terima kasih banyak pada Tribuners yang membantu Endrekang dalam rangka bagaimana mengangkat masalah Endrekang yang hidupnya mengangkat dari cara pertanian. Sekali lagi saya titip. Tunggu dulu Pak. Endrekang Jelaskan dulu kenapa Pak Bupati suka pakai topi seperti ini. Apa karena Pak Bupati merasa petani? Sebenarnya topi ini bagian pelindung. Pertama kita yang sudah botak. Jadi untuk tidak tembus itu air kalau hujan, ya kita pakai topi. Ya, jadi bukan sekadar pakai gaya-gaya begitu, tetapi kalau lagi hujan kan tidak influenza kalau tidak kena hujan. Beda kalau kalau yang seperti orang ganteng ini kan hanya gaya-gaya aja ini gayaan ini. Tapi kalau kita ini untuk kesehatan ini juga. Kan, Pak Bupati identik dengan topi, kalau orang bilang topi koboi ya. Ya kan ini lebih matching kalau seperti ini daripada topi yang kayak play bobo begitu, nanti orang bilang siapa sih ini. Ada pertanyaan terakhir. Apa itu? Pesan masyarakat terkait COVID, Pak Bupati. Tentu mohon maaf kita tadi sudah menggunakan masker ya. Ini saya katakan. Tetapi di dalam wawancara sore ini tentu tidak nyambung kalau saya berdua dengan pewawancara. Karena kita itu ada mungkin orang yang tidak bisa mendengar, hanya bisa membaca gerak. Gerak nanti tidak ditahu bahwa siapa yang ngomong ini, itu alanya saya buka. Tetapi kita di Endrekang ini sudah punya satgas yang kerjanya itu luar biasa, hampir 24 jam. Ya. Ada satgas yang diketuai oleh Wakil Bupati Endrekang Pak Asman. Terus di dalamnya ada Pak Kapolres, di dalamnya ada Pak Dandim, di dalamnya Pak Kajari, di dalamnya ada Ketua Pengadilan. Dan ditambah para pimpinan Sekda, ada pimpinan BPD. Endrekang ini memang dari dulu sangat ketat. Bahkan dulu semua desa itu lockdown dengan menggunakan palang-palang khusus. Tapi pernah ada trouble sedikit. Ada yang nyerobot sehingga kita mengalihkan ke kecamatan saja lockdownnya, tidak lagi per desa. Karena
kita juga khawatir kalau semua desa sehingga tidak ada lagi aktivitas ekonomi. Kita lebih takut lagi kalau justru kita takut terserang penyakit COVID, tapi kalau kelaparan menyusul itu juga kita sangat hati-hati. Kalau vaksinasi sendiri bagaimana, Bu? Lancar sekali. Target kita sudah yang targetnya kemarin baru 1.000, kita sudah capai hampir 2.000 sudah ya. Sudah luar biasa. Oke. Makasih semuanya. Sukses selalu. Tribunner selalu sukses ya. Thank you.